Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Indra, Sandika, dan Swap Official yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Wu Chen pun menanggapi kata-kata An Huai Guo. Dan bukan itu maksudnya. Kembali An Huai Guo bertanya apakah maksud Wu Chen. Wu Chen ini berbakat. Wu Chen pun membenarkan hal itu. Itulah yang dirinya maksud. Itu adalah jenis kekuatan kasar yang memungkinkan seseorang jadi terkenal kapanpun dia mau. An Huai Guo pun terdiam mendengarnya. Dan setelahnya An Huai Guo tertawa dengan keras. An Huai Guo menyebut bahwa Wu Chen tentulah yang terbaik di antara para pemuda sombong yang jadi terkenal. Tapi yang jarang terjadi adalah Wu Chen bisa mengubah momentum dan mencapai hasil. Kalau begitu, biar dirinya ubah pertanyaannya. Karena Wu Chen sangat berbakat, berapa lama Wu Chen berencana menjadi populer? Apakah Wu Chen bisa mendominasi dunia musik Tiongkok dan menjadi populer selamanya? Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya akan segera pensiun. Di masa depan, dirinya mungkin menulis lagu untuk orang lain dan membiarkan mereka memenangkan penghargaan. Baginya, menulis dan merilis lagu cuma sebuah hobi. Tapi dirinya di sini bukan untuk berbicara dengan An Huai Guo tentang rencana karir masa depannya. Wu Chen pun seketika meminta An Menglan untuk mendekat. Di saat itu An Huai Guo bertanya-tanya mengapa An Menglan tersipu malu dan juga mengapa An Menglan sepatuh itu kepada Wu Chen. Ini tidak terasa seperti berpasangan dalam pekerjaan. Lalu Wu Chen pun mengatakan kepada An Huai Guo bahwa dirinya dan kekasihnya sebenarnya sudah berkomitmen satu sama lain seumur hidup. An Huai Guo pun nampak marah dan bertanya apa yang terjadi di sini. Namun di saat itu An Huai Guo menyadari sesuatu. Dirinya cuma menyebut dia sebagai musisi Chen Wu dan bukan sebagai identitas aslinya yaitu Wu Chen. Nama Wu Chen bukankah rumornya nama itu berpasangan dengan cucu tertua keluarga Li yaitu Li Ruobing. Wu Chen pun membenarkan hal itu. Dirinya adalah pacar dari Li Ruobing. An Huai Guo pun bertanya trik macam apa yang Wu Chen mainkan. An Huai Guo pun juga bertanya apa yang dia gunakan untuk menipu An Menglan. Namun An Menglan di saat itu ingin menjelaskan, namun Wu Chen meminta An Menglan untuk menyerahkan ini kepada dirinya. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya dan An Menglan resmi berkencan. Dirinya akan menikah dengan Li Ruobing nantinya dan An Menglan menyadari itu. Dirinya belum menerimanya dengan cara apapun. An Huai Guo pun sangat marah dan bertanya bagaimana mungkin An Menglan mau menjadi wanita simpanan Wu Chen. An Menglan pun menyebut bahwa mereka benar-benar mencintai satu sama lain dan Wu Chen memperlakukan dirinya dengan baik. An Huai Guo menyebut bahwa An Menglan telah menjadi anak baik selama lebih dari 20 tahun. An Menglan itu kebanggaan keluarga mereka. Tapi mengapa An Menglan malah jadi bodoh karena cinta begini? Lalu An Huai Guo juga menegur Wu Chen. Tak peduli seberapa berbakatnya Wu Chen tak akan pernah bisa terus bersama An Menglan. Wu Chen pun meminta An Huai Guo untuk tidak terlalu kasar. Jika tidak, An Huai Guo akan menyesal.
An Huaiguo pun tertawa dan bertanya apakah Wu Chen gila. Dirinya akan menyesal kalau tidak menghentikan putrinya menjadi simpanan Wu Chen. Itu adalah hal konyol. Segera An Huaiguo menarik An Menglan dan mengajaknya pergi dan ikut dirinya kembali ke Hong Kong. An Menglan tak boleh melihat orang gila ini lagi di masa depan. An Menglan pun menolak untuk mengikuti ayahnya. Wu Chen pun mengatakan karena putri An Huaiguo akan bersama dirinya. Dirinya sudah menyiapkan hadiah pertunangan. Dengan ini, maukah An Huaiguo mendengar apa yang ingin dirinya katakan? An Huaiguo pun bertanya soal hadiah pertunangan ini. Apakah itu uang? Wu Chen mau berapa banyak biar dirinya yang berikan? Wu Chen pun seketika mengatakan bahwa masa keemasan pasar Hong Kong sudah lama berlalu. Dan kalau keluargaan ingin berkembang maka harus berhubungan dengan daratan utama. Tapi Tiongkok daratan menjadi agak enggan berurusan dengan keluarga media saja. Apalagi keluarga lain yang mengincar keluargaan. Meskipun An Huaiguo sudah berinvestasi di berbagai industri, An Huaiguo sudah menggigit lebih dari yang bisa An Huaiguo punya. Saat ini, aset keluargaan sudah menyusut jauh dibandingkan masa kejayaannya. Mendengar hal ini, An Huaiguo pun bertanya apa yang sebenarnya yang ingin Wu Chen katakan. Wu Chen pun menyebut bahwa sejujurnya, hadiah pertunangan yang dirinya berikan pada An Menglan adalah 100 miliar yuan. Aset keluargaan akan langsung ditingkatkan. Jadi akan cukup sumber daya untuk mendukung rencana peningkatan industri An Huaiguo. An Huaiguo pun menyebut dengan senyumnya bahwa 100 miliar itu bukan 1000 yuan. Keluarga mereka mungkin butuh 3 generasi untuk mencapainya. An Huaiguo pun bertanya mengenai usia Wu Chen saat ini. Dirinya tidak mengerti bagaimana bisa Wu Chen mengatakan 100 miliar dengan mudah. Wu Chen pun bertanya apakah An Huaiguo tahu nilai dari Hes Hong Media. Kalau An Huaiguo bisa mengintegrasikan Hes Hong dan Huasing dengan baik, nilai keuntungan An Huaiguo akan jauh melebihi 100 miliar yuan. Dan An Huaiguo bahkan mungkin akan memonopoli industri hiburan Tiongkok. Wu Chen pun berharap An Huaiguo tidak menolaknya. Jika tidak, Huasing dan Hes Hong Media pada akhirnya akan saling mengungkap skandal. Dan kondisi industri saat ini akan terekspos ke puncak. Pada saat itu seluruh industri hiburan akan hancur karena campur tangan pemerintah. An Huaiguo pun seketika kesal mendengarnya dan meminta Wu Chen untuk menghentikan omong kosong ini. Wu Chen pun seketika menjentikan jarinya dan meminta Feng Wei untuk membawa Sang Yunlu ke sini. Lalu Wu Chen pun mengenalkan Sang Yunlu kepada An Huaiguo. Sang Yunlu dari Hes Hong Media. Dia saat ini bekerja untuk dirinya. Wu Chen pun meminta Sang Yunlu untuk memperlihatkan dokumennya pada An Huaiguo. Sang Yunlu pun meminta An Huaiguo untuk meluangkan waktunya untuk memeriksanya. Saat An Huaiguo memeriksanya, An Huaiguo yakin ini benar-benar informasi kotor dari seluruh industri. Lalu An Huaiguo menyebut bahwa dirinya menghargai kemampuan investigasi Wu Chen dalam memperoleh hal-hal ini. Tapi kalau Wu Chen bisa mendapatkannya, apa menurut Wu Chen orang lain tidak bisa mendapatkannya juga? An Huaiguo pun meminta Wu Chen untuk tidak meremehkan dunia ini. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya sudah menyalin semua informasi kotor yang dimiliki Hes Hong Media dan dirinya menaruhnya di sini. Sang Yunlu akan menghancurkan semua file sumber internal mereka saat Sang Yunlu kembali besok. Oleh karena itu semuanya sudah siap. Dan perang publisitas kini akan terus berlanjut hingga Hes Hong Media dikalahkan dan ditelan. Dan orang yang akan menjadi kepala Hes Hong Media yang baru adalah An Menglan. An Huaiguo pun menyebut Wu Chen benar-benar gila. Siapa yang sebelumnya bilang kalau mengungkap skandal akan membawa kekacauan ke puncak dan seluruh industri hiburan akan berada dalam bahaya. Dirinya tidak mau terganggu dengan ini. Dirinya terlalu malas untuk berbicara dengan Wu Chen lagi. Jadi dirinya akan memberi Wu Chen waktu 1 hari. Mereka bisa mengatasinya sendiri. An Menglan pun seketika menangis melihat situasi ini. Wu Chen pun meminta An Menglan melupakan ini dan mengajaknya kembali ke hotel lebih dulu. Mereka akan membicarakan masalah ini besok. Lalu saat di hotel, An Menglan pun menyebut bahwa ini adalah malam terakhir mereka bersama.
Wu Chen pun seketika mencoba mengatakan sesuatu, namun An Menglan meminta Wu Chen untuk diam dan jangan buang waktu Wu Chen untuk berbicara. Mereka akan bergadang semalaman. Mereka harus berusaha menyelesaikan apa yang harus mereka lakukan dalam hidup ini. Dirinya tidak mau menyesal. Setelahnya, An Menglan dengan tangisnya bertanya apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Wu Chen tahu diskusi dengan ayahnya tidak berakhir baik. Dia menepati janjinya dan memberi mereka waktu cuma 1 hari. Wu Chen pun meminta An Menglan untuk santai. Meski langit akan runtuh, dirinya ada di sini untuk An Menglan. Namun An Menglan semakin sedih dan menyebut Wu Chen tidak mengerti dan tidak mengerti sama sekali. Kembali Wu Chen menenangkan An Menglan. Menurutnya, diskusi dengan ayah An Menglan belum berakhir. Dirinya memberi semua informasi, bukti, dan bahkan detailnya. Dia tahu persis apa yang akan dirinya lakukan dan apa yang sudah dirinya persiapkan. Itu sudah cukup. Namun An Menglan mengatakan bahwa sepertinya ayahnya tidak yakin. Dia tidak mengakui hal-hal dari sudut pandang itu. Namun dalam pikiran Wu Chen masih ada 1 hari lagi. Dia akan diyakinkan oleh seseorang. Lalu pada sore harinya, Wu Chen pun segera bersiap dan mengatakan kepada An Menglan bahwa ada yang harus dirinya lakukan sore ini. Dirinya akan kembali menemui An Menglan dan menemani An Menglan setelah menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Wu Chen pun bertanya mengenai pakaiannya, apakah terlihat bagus? An Menglan sendiri menyebut bahwa dirinya sedang tidak mood untuk memberikan komentar tentang itu. Wu Chen pun mengajak An Menglan untuk melihat bintang bersama malam ini. An Menglan pun meminta Wu Chen untuk berhenti beromong kosong dan kembalilah lebih awal. Waktunya cuma 1 hari dan sebentar lagi akan berakhir begitu malam tiba. Dan di saat itu An Menglan pun membuat sebuah pengakuan bahwa dirinya mencintainya selamanya. Lalu setengah jam kemudian pernyataan An Menglan pun nyatanya membuat gempar semua orang. Bahwa Great Magic Queen An Menglan menyatakan cinta. Mereka pun bertanya-tanya siapakah pacarnya. Lalu Li Ruobing yang melihat hal ini bertanya-tanya apakah An Menglan sangat ingin berlutut kepada dirinya. King Ying juga menilai bahwa An Menglan ini agak lain. Sedangkan Wu Yurong menyebut ini sangat menarik. Di sisi lain, Feng Wei pun bertanya kepada Wu Chen soal ribut-ribut di media sosial. Apakah mereka akan terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh An Menglan? Wu Chen pun meminta Feng Wei untuk tidak khawatir. Para paman ini tidak terlalu tertarik dengan informasi industri hiburan. Lalu, Li Maoren pun menyebut bahwa semua yang ada di sini bukanlah orang asing lagi. Dengan ini, Li Maoren mengajak mereka untuk melewati formalitas rumitnya dan meminta Wu Chen untuk memulainya. An Huai Guo menilai bahwa dirinya datang ke sini karena Tang Jingbin meminta dirinya melakukannya. Dirinya baru kali ini bertemu orang-orang ini. Namun mengapa Li Maoren bilang barusan tidak ada orang asing di sini? Masalahnya sekarang adalah mengapa orang gila bernama Wu Chen itu ada di sini. Dan juga mengapa dia diperlakukan dengan sopan. Lalu Wu Chen pun memperlihatkan sebuah dokumen dan mengatakan bahwa dirinya ingin menjadikan An Menglan sebagai pemilik Hes Hong Media. Keluarga Sun juga berpartisipasi dalam rencana ini. Tapi Sun Yongzhang sedang sakit dan tidak bisa hadir. Jadi dirinya ingin para paman melihat rencananya terlebih dahulu. Lalu Wu Chen pun menegur An Huai Guo apakah ada yang ingin ditanyakan. Mendengar hal ini An Huai Guo terdiam sejenak dan berpikir. An Huai Guo mulai mengerti Wu Chen membantunya membangun koneksi. Tapi mengapa Wu Chen bertingkah seperti tokoh sentral dalam pertemuan undangan lingkaran kecil yang cuma bisa dimasuki oleh keluarga besar di dataran utama? An Huai Guo pun bertanya-tanya apakah Wu Chen sudah gila. Tapi kalau dia sudah gila, bagaimana dia bisa berdiri di posisi ini? Kemudian Li Maoren menyebut bahwa dengan kata lain selama 4 keluarga yaitu Li, Tang, Gu, dan Sun menghidupi sebuah keluarga dan tidak berbuat apa-apa, masing-masing bisa mendapatkan 7% saham Hes Hong Media. Wu Chen pun tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya percaya An Huai Guo tidak akan menolak memberikan sejumlah kecil saham ini untuk mendapatkan teman baru. Kembali An Huai Guo berpikir, ini berarti melalui operasi Wu Chen meskipun duduk santai dan tidak melakukan apapun, dirinya bisa mendapatkan sekitar 70% saham Hes Hong Media secara gratis, dan bahkan menjadi sekutu beberapa keluarga besar. Kemudian Tang Jingbin pun menyebut bahwa Wu Chen sungguh orang yang menarik. Setiap kali ada proyek bagus, Wu Chen selalu mengingat dirinya.
Selain itu, dirinya sangat menyesal tidak mengenal Wu Chen lebih awal. Li Maoren sungguh sangat beruntung. Lalu salah seorang dari keluarga Gu menyebut bahwa itu sebabnya dirinya harus datang kali ini dan mengenal Wu Chen apapun yang terjadi. Kembali An Huaiguo menilai bahwa masing-masing bos besar ini memperlakukan Wu Chen seperti harta karun, tapi dirinya menganggap Wu Chen gila, atau mungkinkah dirinya lah yang sudah gila? Dengan sekelompok orang ini yang mendukung dirinya, Hes Hong Media tidak ada apa-apanya. An Huaiguo pun bertanya-tanya bagaimana Wu Chen bisa menemukan mereka, atau apakah mereka punya hubungan yang tidak diketahui. Apa rahasia yang Wu Chen punyai? Kemudian Wu Chen pun kembali menegur An Huaiguo dan bertanya apakah ada pertanyaan. An Huaiguo yang kaget pun menyebut bahwa tidak ada pertanyaan. Menurutnya sudah jelas sekarang. Tang Jingbin pun tertawa mendengarnya. Dengan ini mereka bisa mulai minum sekarang. Tuan Gu pun mendengar bahwa An Huaiguo baru tiba kemarin. Dengan ini mereka mengajak yang lainnya untuk menyambut An Huaiguo di sini dan mengucapkan selamat datang di kota Shanghai. Li Maoren menambahkan bahwa kerjasama ini hanyalah sebuah hidangan pembuka. Dirinya harap mereka bisa bekerja sama dengan tulus dalam proyek lainnya. Dan seketika semua orang bersulang. Lalu 2 jam kemudian An Huaiguo dengan kondisi hampir mabuk mengatakan bahwa dirinya menarik kembali ucapannya kemarin. Wu Chen pun mengatakan bahwa An Menglan menangis semalaman. An Huaiguo telah membuatnya takut. An Huaiguo meminta Wu Chen untuk tidak salah paham. Dari lubuk hatinya yang terdalam, dirinya tidak ingin An Menglan menjadi simpanan Wu Chen. Namun dirinya berharap An Menglan bisa bahagia. An Huaiguo pun bertanya apakah Wu Chen mengerti. Wu Chen pun menekankan terlepas dari masalah status, dirinya akan memastikan An Menglan bahagia. Sementara itu di sisi lain, Li Ruobing pun bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Wu Chen setelah selama ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menelpon dirinya. Apakah dia mempermainkan dirinya lagi? King Ying pun mencoba menenangkan Li Ruobing dan memintanya untuk tidak impulsif. Mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Namun, kian-kian malah memprovokasi Li Ruobing dengan menyebut Wu Chen benar-benar brengsek, jajingan, dan playboy super. Namun, Li Ruobing tidak bisa menahannya lagi. Dengan ini, Li Ruobing meminta seseorang untuk memesankan dirinya penerbangan ke Shanghai. Dirinya harus tiba di sana paling lambat besok pagi. Kemudian kembali ke tempat An Menglan. An Menglan pun tidak percaya hal ini dan bertanya apakah berita ini sungguhan. Ayahnya benar-benar berubah pikiran. Wu Chen dengan senyumnya membenarkan hal itu dan segera mengajak An Menglan untuk melihat bintang. An Menglan pun mengiyakan hal ini dengan ekspresi bahagia. Namun di saat itu An Menglan pun sadar bahwa hal buruk masih ada. Wu Chen pun menyebut setelah An Menglan tidak perlu khawatir lagi tentang ayahnya. An Menglan sekarang harus khawatir dengan Li Ruobing. Di saat An Menglan ingin mengatakan sesuatu, Wu Chen pun menahannya dan memintanya untuk tidak terlalu banyak berpikir. An Menglan pasti lelah setelah seharian bekerja. Dirinya mau memikirkan hal lainnya sekarang dan mengajak An Menglan untuk tidur dengan nyenyak. Lalu keesokan paginya saat Wu Chen membuka mata, Wu Chen dikagetkan dengan kehadiran Li Ruobing di sana dengan pistolnya. Lalu Wu Chen pun menyebut bahwa Li Ruobing terlihat luar biasa dan mantap kali ini. Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk berhenti berbicara dan seketika mengetuk meja dengan pistolnya untuk membangunkan An Menglan. Saat An Menglan terbangun, Li Ruobing seketika menodongkan pistolnya, yang membuat An Menglan seketika berteriak panik. Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk menyimpan benda ini. An Menglan juga meminta tolong untuk tidak melakukan ini. Dirinya tidak mencoba memprovokasi Li Ruobing kemarin. Li Ruobing pun menegaskan bahwa dirinya sudah bilang pada An Menglan. Dirinya juga sudah memperingatkan An Menglan. Dirinya pikir An Menglan sudah benar-benar paham saat itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Menurut An Menglan, siapakah dirinya ini? An Menglan pun seketika sangat cemas, panik hingga tubuhnya gemetar hingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Li Ruobing pun bertanya apakah An Menglan tidak mau mengatakan apa-apa. An Menglan pasti menghina dirinya. Kembali, Wu Chen meminta Li Ruobing untuk menghentikan ini. Apakah Li Ruobing benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya pagi-pagi begini?
Namun An Menglan menghentikan Wu Chen dan meminta Wu Chen untuk tidak berdebat dengan Li Ruobing. Kembali Li Ruobing menodongkan senjatanya dan bertanya apakah An Menglan masih mau pamer. An Menglan pun seketika memasang badan dan maju untuk melindungi Wu Chen. Li Ruobing yang melihat hal ini menilai bahwa sekarang ini An Menglan sangat ketakutan. Tapi demi Wu Chen dia rela seperti ini. Lalu Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya tidak menyangka kalau perasaan An Menglan pada Wu Chen sedalam perasaan dirinya pada Wu Chen. Dengan ini Li Ruobing meminta An Menglan melupakan ini dan memanggil An Menglan dengan sebutan saudari dan mengajaknya untuk bergaul dengan baik serta mencium keningnya. An Menglan pun seketika kaget dan bertanya bukannya Li Ruobing mau dirinya berlutut. Dan apa maksud Li Ruobing dengan memanggil dirinya dengan sebutan kata saudari? Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya cuma merestui An Menglan dan tidak perlu berlutut. An Menglan pun merasa lega mendengarnya, serta mengucapkan terima kasih. Lalu Wu Chen pun menyebut karena postingan yang dibuat An Menglan kemarin ada banyak paparazi di sekitar luar hotel. Dengan ini bisakah Li Ruobing membantunya menyelesaikan masalah ini? Mendengar hal ini dari mulut Wu Chen membuat Li Ruobing sangat kesal dan menyebut bahwa Wu Chen sepertinya suka sekali memprovokasi dan mempermainkan dirinya. Wu Chen pun mengatakan mau bagaimana lagi, ada beberapa hal yang cuma bisa dilakukan oleh Li Ruobing. Lalu 10 menit kemudian para paparazi yang menunggu An Menglan keluar malah melihat Li Ruobing yang merupakan cucu tertua keluarga Li. Mereka pun menilai dari perutnya dan cara berjalannya. Apakah Li Ruobing hamil di luar nikah? Namun sebagian berpendapat bahwa Li Ruobing sedang menjalin hubungan dengan tuan muda dari keluarga Ding. Li Ruobing pun seketika berakting seolah-olah sedang mual. Mereka yang melihat hal ini menyebut bahwa Li Ruobing mual saat pagi. Ini benar-benar nyata dan segera mereka mengambil fotonya. Wu Chen yang memperhatikan sekitar pun menyadari bahwa An Menglan telah berhasil melarikan diri. Kemudian Wu Chen pun mengatakan kepada Li Ruobing bahwa itu saja semua masalah Shanghai untuk saat ini. Wu Chen pun bertanya kepada Li Ruobing apakah ada hal lain yang harus Li Ruobing lakukan dalam beberapa hari ke depan. Kalau memungkinkan, Wu Chen pun mengajak Li Ruobing untuk ikut dengannya ke Hong Kong. Li Ruobing pun bertanya mengapa Wu Chen tiba-tiba mau pergi ke Hong Kong. Wu Chen pun menjelaskan bahwa awalnya Ding Ruilong ingin memenangkan hati An Huaiguo, tapi setelah keluarga An bergabung dengan mereka 2 hari ini, target Ding Ruilong beralih ke keluarga kaya lainnya di Hong Kong, yaitu keluarga Bao. Dirinya mendapatkan kabar kalau ada pertandingan sepak bola di Hong Kong 2 hari lagi. Ding Ruilong berencana untuk mengontrol permainan dan memberikan beberapa ratus juta sebagai hadiah pada putra generasi ketiga keluarga Bao. Dirinya dulu sering bermain dengannya sendirian, tapi kali ini dirinya mau Li Ruobing menemaninya. Li Ruobing pun tersenyum dan bertanya apakah dirinya harus mengatakannya. Dengan ini mereka akan pergi bersama ke sana. Lalu 2 hari kemudian di Hong Kong, seorang wanita menyapa Wu Chen untuk datang ke sini. Lalu Wu Chen pun mengenalkan wanita ini kepada Li Ruobing. Dia adalah teman lamanya, nyonya terbaik di Ginza Distrik 11, yaitu Xiao Niao Yuan Zhao, atau biasa dipanggil Zhao Zi. Dan sebaliknya, Wu Chen mengenalkan Li Ruobing sebagai pacarnya kepada Zhao Ji. Zhao Ji pun senang berkenalan dengan Li Ruobing serta meminta Li Ruobing untuk menjaganya. Lalu Li Ruobing pun berbisik kepada Wu Chen dan bertanya bukannya Wu Chen kesini untuk berurusan dengan Ding Ruilong. Mengapa Wu Chen malah bertemu dengan seorang nyonya ini? Wu Chen pun mengatakan bahwa Zhao Zi adalah kuncinya. Lalu Wu Chen pun bertanya kepada Zhao Zi bagaimana dengan masalah yang dirinya minta untuk Zhao Zi urus di telepon kemarin. Zhao Zi pun menyebut bahwa itu tidak masalah. Dan seketika para gadis menunjukkan pesonanya. Li Ruobing pun seketika kaget dan bertanya-tanya apa maksudnya ini. Kemudian berpindah ke sebuah stadion bola. Zhao Ji menjelaskan bahwa pemain andalan kedua tim yang terlibat dalam permainan pengaturan pertandingan yang Wu Chen sebutkan sudah membuang terlalu banyak energi di tempat tidur selama 2 malam ini. Kalau melihat mereka sekarang, mereka tidak akan kuat menyelesaikan pertandingannya. Wu Chen pun senang mendengarnya. Dengan ini mereka akan menikmati permainan yang lucu ini. Lalu 45 menit kemudian skor pertandingan masih 0-0.
Lalu seorang pemuda yang bernama Bao Zhenhui dari generasi ketiga keluarga Bao di Hong Kong bertanya kepada Ding Ruilong. Skornya berbeda dari yang mereka sepakati. Bagaimana mereka bisa memenangkan uangnya kalau begini? Ding Ruilong pun segera meminta seseorang untuk bertanya kepada pelatih tim apa yang terjadi. Ding Ruilong pun menyebut bahwa tahun ini sungguh tahun yang sulit dalam pikirannya. Ding Ruilong pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu di saat itu Ding Ruilong kaget melihat Li Ruobing dan Wu Chen ada di sana. Ding Ruilong pun penasaran mengapa mereka bisa ada di sana. Bao Zhenhui seketika menegur Ding Ruilong dan bertanya apakah Ding Ruilong melihat kenalannya. Ding Ruilong pun menyebut bahwa ada seorang sampah bemargawu, tapi dimanapun dia berada semuanya tidak beres. Bao Zhenhui seketika penasaran dengan orang yang dimaksud Ding Ruilong. Namun di saat itu Bao Zhenhui menilai dalam pikirannya bahwa kurang lebih dirinya bisa menebak apa yang terjadi kalau mereka bisa bersama Nyonya Zhao-Zi yang hebat itu. Lalu Bao Zhenhui seketika mengajak Ding Ruilong pergi. Tidak perlu menonton pertandingan ini lagi. Namun Ding Ruilong meminta Bao Zhenhui untuk menunggu. Dirinya akan mengatur ulang semuanya. Akan tetapi Bao Zhenhui tidak menginginkan ini dan menyebut Ding Ruilong tidak mengerti, serta tidak perlu mengaturnya lagi. Bao Zhenhui pun berpikir dan bertanya-tanya siapa nama orang yang bermarga Wu ini. Tidak peduli seberapa aneh tingkahnya, dia pasti menganggap keluarga Bao bodoh sampai-sampai orang bermarga Wu ini berani datang ke Hong Kong untuk menimbulkan masalah. Dengan ini biarkan dirinya melihat kemampuan orang yang bermarga Wu ini. Dan chapter berakhir.